Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqraras sadiqin wa nashhadu an la ilaha illallah mukalliful jinni wal insi wal malaikatil muqarrabin bi ayyi ya'budu ibadatal mukhlisin. Fanaqullah ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi ghafiran wa batinan wa tahsyuruna biha fi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana li barakatil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ayat ke-35 surat Al-Baqarah. Wa qulna, dan kami katakan, ya Adamu, wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu, wa zawjuka, dan pasanganmu atau istrimu Hawa, al-jannata, di surga, wa kula, dan makanlah oleh kalian berdua minha, dari surga itu, aklan, makanan, rogodan, aywasian, yang luas, ladidan, yang enak, haitsu syi'tuma, sekehendak kalian berdua, maksudnya fi ayyi makanin, di tempat mana saja, aradtuma, yang kalian inginkan, kalian berdua inginkan, minha, dari surga, wala taqraba, dan janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarata, pohon ini. Ruwiya, diriwayatkan, anna Abu Bakrin As-Siddiq, bahwasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah atasnya, sa'ala, dia bertanya, Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anis syajarati, tentang pohon yang menjadi pohon larangan itu. Faqala, maka kanjeng Nabi menjawab, hiya syajaratul mubarakatus sumbulati, pohon yang penuh keberkahan dan banyak cabang-cabangnya. Itu menurut jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat Abu Bakar.
Wa an Mujahid wa Qatadah, sedangkan menurut riwayat sahabat Mujahid dan sahabat Qatadah, fiyatin adalah pohon tin. Wa an Yazid bin Abdullah, dan menurut Yazid bin Abdullah, huwal atruj, itu adalah pohon sejenis atruj. Kalau di kita atruj itu pohon jeruk lemon. Wa an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas, hiya, yang dimaksud dengan pohon larangan tadi adalah syajaratul ilmi, pohon ilmu. Alaiha, di atas pohon itu, min kulli launin wa fannin, terdapat bermacam warna dan berbagai seni. Fatakuna, maka kalian berdua kalau mendekati pohon itu, minadh dhalimin, termasuk kelompok orang-orang yang zalim. Ai, maksudnya fatasiro, kalian berdua akan menjadi minadh dharrina, orang-orang yang membahayakan, li anfusikuma, terhadap diri kalian berdua. Mari kita lihat dari awal ayat. Setelah pada pertemuan yang lalu kita mengetahui episode penciptaan Adam, yang kemudian dari diciptakannya Nabi Adam, Allah memberikan ilmu, lalu ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam dites untuk menunjukkan nama-nama, dan Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menunjukkan nama-nama itu. Para malaikat tidak bisa menunjukkannya. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat berikut iblis yang ada dalam kelompok tersebut, diperintahkan untuk sujud. Usjudu li Adama, sujudlah kalian semua terhadap Adam, artinya sujud penghormatan akan karamah yang Allah berikan dalam bentuk ilmu. Fasajadu, mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaro, dia tidak mau sujud, enggan terhadap perintah Allah, wastakbaro, dan sombong. Episode berikutnya, jadi kalau dianggap episode ya, wakulna, dan kami katakan, ya Adam, wahai Adam. Ini perbedaan Allah menyebut nabi-nabi dengan sebutan Allah pada Nabi Muhammad SAW. Kalau nyebut Adam langsung disebut namanya. Nabi Nuh juga langsung disebut namanya, ya Nuh, ya Musa. Sedangkan contoh panggilan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam Al-Quran itu tidak langsung menyebut namanya, tapi yang disebut adalah ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya. Itu menunjukkan bahwa ada keistimewaan, kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka itu setiap saat kita harus berupaya, berikhtiar meningkatkan cinta kita pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena setiap lafaz adzan disebutkan selalu ada namanya disebut, nama Kanjeng Nabi disebut. Dalam syahadat direndengkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah, satu. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah Nabi yang nanti akan diberikan izin untuk memberikan syafaat kubro pada hari kiamat, tidak pada Nabi yang lain.
Nabi Adam angkat tangan ketika didatangin oleh orang-orang agar memohonkan pertolongan kepada Allah. Tidak, aku malu pada Allah, karena dulu aku hidup di surga, diberikan keleluasaan sebegitu luas, hanya satu yang dilarang, aku malah melanggarnya. Aku malu pada Allah. Datang kepada Nabi Nuh, minta agar memohonkan kepada Allah pertolongan, segera dilakukan penghisaban dan pengadilan orang-orang yang sedang bingung di tempat padang mahsyar itu. Nabi Nuh menjawab, tidak, aku malu pada Allah, karena dulu istriku dan anakku tidak mau nurut terhadap dakwahku. Jadi pada siapa kami harus datang? Datanglah sana kepada Nabi Ibrahim. Berbondong-bondong manusia datang kepada Nabi Ibrahim, minta tolong agar segera dimintakan pertolongan kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim, mohon maaf, aku dulu ketika hidup pernah bohong 3 kali. Sepanjang hidup bohongnya hanya 3 kali. Malu pada Allah. Orang kita berapa kali bohongnya? Akhirnya Kanjeng Nabi lah yang diberikan kesempatan memberikan syafaat. Yang kedua. Yang ketiga, Kanjeng Nabi mendapatkan mukjizat yang tidak putus. Kalau mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa berbentuk tongkat, sudah nggak ada. Kehebatan bisa memahami bahasa burung seperti yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman sudah tidak ada. Nabi Ibrahim diberikan mukjizat dibakar, tidak apa-apa, sudah tidak diberikan kepada yang lain. Nah, sedangkan mukjizat yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi kekal abadi sampai akhir zaman dalam bentuk Al-Quran. Alhamdulillah kita bisa mengkaji sedikit-sedikit pengertian ayatnya. Antara lain ayat 35, wa qulna ya adamus kun anta, tinggallah engkau wahai Adam, wa zaujuka, dan istrimu Hawa. Hawa itu jenis kelaminnya perempuan, sesuai dengan namanya, mulutnya nggak bisa mingkem. Hawa, mangap. Kalau Adam mingkem. Jadi laki-laki nggak banyak ngomong, yang banyak ngomong perempuan, karena mulutnya Hawa. Al-jannata, tinggallah di surga. Wakula, dan tinggallah dan makanlah oleh kalian berdua minha, dari surga itu, aklan rogodan, makanan yang luas, wasi'an ladidan, yang enak, silahkan mana saja, tidak ada yang dilarang. Haitsu syi'tuma, sekehendak kalian berdua, fi ayyi makanin, di tempat manapun silahkan ambil. Mau yang masih pentil, kecil, atau yang sedang, atau yang masak, sok silahkan. Ya, kayak kelapa itu kan kadang-kadang ngambil yang tua, tapi sering-seringnya ngambil yang dogan ya. Sok ambil yang mana saja. Wala taqraba, tapi kalian berdua jangan mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Kalau di persentase perintah dan larangan banyak mana itu? Banyak perintah, banyak bolehnya, hanya satu larangannya. Akan tetapi Allah memberikan sesuatu kepada jiwa bawaan manusia, selalu ada rasa pengen tahu, kenapa ini dilarang nih. Nah, setan mengintai, oh dari sini nih kelemahannya. Iblis mengintai, dari sini kelemahannya, harus digoda ini. Digoda. Adam, tahukah kamu kenapa dilarang?
tidak boleh mendekati pohon ini karena dikhawatirkan kamu menjadi bangsa malaikat. Adam tidak tergoda. Hari berikutnya datang lagi iblis. Adam, tahukah kamu kenapa dilarang pohon ini? Karena dikhawatirkan kamu menjadi makhluk yang hidupnya kekal abadi. Adam juga belum tergoda. Tapi pada kesempatan ketiga, iblis membaca kenapa Adam tidak mau menerima. Oh, karena menganggap saya orang lain. Maka pada penampilan ketiga, iblis berpenampilan sedemikian rupa, kemudian bersumpah di hadapan Adam, mengaku bahwa dirinya adalah penasehatnya. Inni lakuma laminan nasihin. Aku ini buat kalian berdua adalah penasehat. Jadi yang dilarang pohon ini, yang di sana sih nggak apa-apa. Dirayu sedemikian rupa, akhirnya mendekati pohon yang sejenis. Bukan hanya mendekati, bahkan akhirnya memakan buah dari pohon itu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini bahwa sebuah pendekatan itu akan menghasilkan kecintaan. Sesuatu yang tadinya jauh kemudian kita dekati akan menimbulkan rasa senang. Ilmu mungkin susah kita gapai, tapi kalau selalu kita dekatkan diri kita kepada Allah, mohon agar dibukakan pikiran dan hati kita, insya Allah Allah juga akan membuka hati dan pikiran kita. Karena persoalan hati dan persoalan pikiran itu bukan persoalan manusia. Kita hanya wajibnya ikhtiar. Hasil akhir adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqraba hadhihi syajarata. Tafsirannya menurut sahabat Abu Bakar, itu pohon yang dilarang adalah pohon yang penuh keberkahan dan banyak cabangnya. Kalau sekarang mungkin diibaratkan itu keuntungan yang bisa diraih lewat sistem MLM. Ya. Apa itu? Multi level marketing. Jadi dengan modal sedikit langsung tiap saat mendapatkan keuntungan. Wah, siapa nggak tergiur itu? Mahfud apa? Bawa jamaah haji ke tempat kami, satu jamaah sampean akan saya kasih 1 juta. Siapa yang nggak tergiur? Tapi hati yang paling dalam bertanya, duit siapa yang diberikan itu? Nggak mungkin duit dia, pasti duit jamaah. Sedangkan orang yang mau daftar haji, duitnya nggak boleh diungkit-ungkit itu, harus difokuskan ya untuk melaksanakan ibadah haji. Berikutnya digoda lagi karena nggak mampu, diiming-iming dengan 1 juta. Udah gini aja, kalau nggak mau duit, kumpulkan jamaahnya lewat kami, 100 jamaah akan kami kasih mobil. Saya bilang mobil saya udah banyak ya, mau ke Ramat nyetop di depan dapat, mau ke Sumber tinggal gerakan jari saja di pinggir jalan minggir ya. Nah, mungkin kalau dikiaskan seperti itu, asyajarah al-mubarakah al-sumbulati itu ya, pohon yang banyak keberkahan, yang banyak cabangnya. Kalau sekarang adalah sistem MLM ya. Multi marketing marketing, multi level marketing. Kalau saya mengistilahkan MLM itu mulut lewat mulut ya. Wa'an Mujahid, dari Mujahid, wa Qatadah dan Qatadah, hiyatin, pohon yang jadi larangan itu adalah pohon tin. Dulu saya nanam di belakang itu, 1 tangkal saya beli 125.000.
Rupanya santri nggak ngerti kalau itu pohon mahal, dibabat aja ya sudah tamat. Wa an Yazid bin Abdullah, menurut Yazid bin Abdullah, wal atruj, sejenis pohon jeruk limau ya, atau apa, lemon ya, jeruk lemon. Wa an Ibni Abbas, dan dari Abdullah bin Abbas, menurut dia hiya syajaratul ilmi, pohon ilmu ya. Jadi pohon dinamai pohon ilmu. Alaiha, di atas pohon itu, min kulli launin wa fannin, banyak sekali warna-warna dan banyak juga seni ya. Pohon apa kira-kira itu ya? Nah, itu mungkin simbolis ya. Jangan kalian dekati pohon itu, fatakuna, maka kalian berdua wahai Adam dan Hawa, minadh-dhalimin, menjadi kelompok orang-orang yang zalim. Ai, maksudnya fatasiro, kalian berdua menjadi minadh-dharrina, orang-orang yang membahayakan, li anfusikuma, terhadap diri kalian berdua ya. Minadh-dharrina, membahayakan terhadap diri kalian berdua. Wa yuqalu, dan dikatakan, minalladzina wada'u amrallahi ta'ala fi ghairi maudhi'ihi, orang zalim itu adalah orang-orang yang menempatkan perintah Allah bukan pada tempatnya. Makanya ada yang memberi definisi bahwa ad-dzulmu huwa wad'us syai'i fi ghairi mahalli. Yang namanya zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Beli sepatu harganya sampai 5,5 juta ya. Sepatu harganya 5,5 juta, bagus banget, eman, dipakai di kaki, dibuat kupluk ya, dibuat topi, kira-kira orang melihatnya gagah tak edan itu ya. Sebagus-bagusnya sepatu tetap tempatnya di kaki, karena memang untuk kaki ya. Kan ada cerita, nggak tahu dongeng, nggak tahu kenyataan itu. Jadi pas ada prasmanan, seorang ya dianggap tua gitu, didahulukan prasmanannya itu. Pas nyeduk di angen apa namanya, empal itu, terus sementara antrian sudah panjang. Bah, gening kita tadi, kok dari tadi nyedukin angen nggak? Punten, gigi palsu saya jatuh. Ya bubar yang lain itu, Bah. Fa'azallahuma syaitan, maka kemudian kedua makhluk ini, yakni Nabi Adam dan Ibu Hawa, digelincirkan asyaiton oleh setan. Ai azlaqahuma, iblis, dijadikan tempatnya licin sehingga tergelincir. Anha, dari surga, ay al-jannah. Iblis kan begitu tidak mau sujud atas perintah Allah, dilaknat itu. Artinya laknat itu diputus dari rahmatnya Allah. Kesempatan, karena sudah dilaknat, dia minta, menawar, andirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhan, berikan kesempatan padaku hidup tidak pernah mati sampai hari kiamat. Qala innaka minal mundharin, kamu diberikan kesempatan hidup, tapi rahmatnya dicabut oleh Allah. Apa artinya hidup panjang kalau nggak dapat rahmatnya Allah? Apa lagunya itu? 1000 tahun kan? Hidup 1000 tahun tapi tidak sembahyang, apa gunanya?
Kalau munding ada manfaatnya, karena memang yang dilihat adalah dagingnya. Ayam mati naik meja jadi bakakak ya. Jadi goreng ayam, jadi pepes ayam. Manusia mati, siapa yang mau? Lah manusia itu yang dinilai bukan jasadnya. Kan ada dua unsur itu. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Begitu aku sempurnakan fisik Adam, wa nafakhtu fihi, dan aku tiupkan rohku, kata Allah. Yaitu ada unsur ketuhanan. Jadi ada unsur tanah, ada unsur langit. Nah, unsur tanahnya itu akan hancur, tapi unsur langitnya itu akan abadi. Itulah harga manusia di situ. Walaupun datangnya dia belakangan, tapi nilainya manusia justru ada pada rohnya. Manusia itu datangnya kan jasadnya dulu, nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah ya. Kemudian menjadi tertutup dengan daging ya. Lalu jadilah janin sesuai dengan skenario Allah bentuknya. Bapaknya hidungnya mancung, ibunya hidungnya pesek, tengah-tengah. Tapi hebatnya manusia, bapaknya itu orang negro, ireng geteng geseng. Ibunya orang Cina putih, tapi anaknya nggak ada yang belorok tuh, nggak ada. Subhanallah. Kalau ayam kan ada belorok itu, manusia tidak ada. Subhanallah. Dan bukan ukuran itu, ireng geteng putih kuning langsat, sawo mateng atau sawo kematengan ya. Bukan ukuran, bukan ukuran. Ukuran manusianya itu adalah pada rohnya. Nah, roh inilah yang membuat manusia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemarin saya analogikan di Lengkong itu bahwa kalau misalnya Kang Haji Mastani punya tetangga butuh banget minjem motor karena untuk urusan keluarganya, diberikan oleh Kang Haji Mastani, mah nggak silakan. Motornya penuh dengan bensin, kemudian sore bensinnya kosong, motornya belok, dikembalikan kepada Kang Haji Mastani. Kira-kira yang punya motor nih seneng tamengkel. Lah manusia itu terlahir ke dunia dalam keadaan bersih, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka kira-kira pulang menghadap Allah kondisinya bersih lagi. Dan untuk itu Allah sudah ngasih media, sehari semalam sholat 5 waktu. Jangan dibalik, 5 hari hanya sekali sholatnya. Kemudian lewat mingguan, sholat Jumat merontokkan dosa. Tahunan lewat puasa bulan Ramadan. Seumur hidup ada pembersih lewat ibadah haji. Jangan lupa ada pembersih setiap saat, istighfar. Membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bahasa Cirebone, ngerayangi awak dewek. Jangan ke pasar ngerayangi badannya batur. Disangka copet nantinya, atau lagi sehat. Ngerayangi awak dewek.
Orang yang ngerayangi awak dewek masuk ke dalam bak mandi, keluar dari bak mandi insya Allah bersih. Nah itu yang diharapkan hamba Allah kembali menghadap Allah, maka akan dipanggil dengan mesra oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Fa'azallahuma syaiton, maka keduanya ditergelincirkan oleh syaitan, yakni oleh iblis, anha dari surga. Wa qara'a Hamzah, membaca Imam Hamzah bi alifin ba'da zai, ada alifnya setelah huruf zai, berarti bacanya fa'azalahuma. Ada yang membaca begitu. Jadi kalau ada seorang imam atau seorang qari membaca fa'azalahuma, jangan subhanallah, tidak, ada aturannya ya, menurut Imam Hamzah. Wal bakun, sedangkan imam-imam yang lain bi ghairi alifin, tidak menggunakan huruf alif, wa tasydidil lam, dengan mensyidahkan huruf lam, fa'azallahuma. Fa akhrajahuma, maka keduanya maka iblis mengeluarkan keduanya mimaka nafihi, dari tempat yang keduanya tempati, aiminar rogot, dari keleluasaan, dari kemudahan. Wa qulna, dan kami katakan, kata Allah, li Adam, kepada Nabi Adam, wa Hawa, dan ibu Hawa, wa iblis, dan iblis, ihbitu. Ihbitu itu al-hubut, artinya al-inhidar minal uluwi ilal asfal ala sabilil qahri. Jadi kalau pegawai dipecat, itu hubut, diturunkan dengan paksa. Anak kecil naik pohon rambutan nggak mau turun, diiyok-iyok aja, nah itu namanya dipaksa suruh turun. Kalau saya dulu ke Ananda Amar dan Asrar, ketika naik-naiknya terus cung, terus malah turun. Itu bahasa balaghah ya. Jadi memerintahkan sesuatu, tapi yang diharapkannya adalah kebalikannya ya. Ihbitu ay inzilu ilal ardi, turunlah kalian Adam, Hawa, dan iblis ke atas bumi. Fahabato Adam, maka turun Nabi Adam bisarnadib, dengan sebuah tempat namanya Sarnadib, min ardil Hindi, dari area tanah India, ala jabalin, di atas gunung, yuqalu lahu, nama gunung itu namanya Nauda. Dalam kitab Atlasul Quran disebut Bauda. Wallahu a'lam mana yang benar. Yang jelas ini pelajaran buat kita. Nabi pertama diturunkan dari surga ke atas bumi, menginjak gunung Bauda. Nabi Nuh turun dari kapal, itu juga di atas gunung. Nabi Ibrahim memanggil manusia agar datang ke tanah suci di atas gunung. Nabi Musa dilantik menjadi nabi juga di atas gunung. Dan Nabi Muhammad menambahkan wahyu pertama itu di atas gunung. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.